Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke, I hope all of you in a good condition. Oke, dalam kesempatan kali ini, di sini Bapak akan menyampaikan materi MPLS mengenai pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMP 2 Undaan. Namun, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kalau Bapak memperkenalkan diri ya pada kalian ya. Oke, nama Bapak adalah Sugeng Riyadi, atau bisa dipanggil dengan Pak Sugeng gitu aja. Nanti kita akan bertemu pada kelas 7, terutama kelas 7 E, F, dan GH. Jadi kelas 7 E, F, GH akan bertemu dengan Pak Sugeng untuk pelajaran bahasa Inggris. Oke, langsung saja ke materi ya. Oke, di SMP Dodaan ada beberapa ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Tapi sebelum kita menginjak ke sana, coba kalian ada yang tahu nggak apa itu ekstrakurikuler? Oke, ekstrakurikuler atau ekskul itu adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yang tujuannya adalah mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membentuk karakter peserta didik sesuai dengan bakat minat masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Kemudian alasan apa sih kalau kalian ikut ekskul itu? Jadi ada beberapa alasan biasanya yang memotivasi anak untuk bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, ada minat atau alasan pertama ini pasti karena kamu beneran minat sama ekskul tersebut. Bahkan sudah kamu incer banget sejak awal masuk sekolah. Jadi semangat banget untuk mengikuti ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah. Ya kan? Oke, yang kedua, alasannya yaitu ingin belajar mandiri. Rata-rata alasan memilih suatu ekskul biasanya karena ingin belajar hidup mandiri. Karena biasanya kegiatan ekskul itu melatih kemandirian dan kerjasama pada tiap-tiap anggotanya. Oke, alasan selanjutnya, yang ketiga ya, menambah teman. Tak perlu diragukan lagi, kalau kalian semakin banyak ikut ekskul, maka otomatis kalian akan mendapatkan teman yang lebih banyak. Iya kan? Tidak hanya teman satu kelas, tapi begitu kalian ikut ekstrakurikuler, maka kalian akan bertemu dengan teman dari kelas yang lain, bahkan kakak kelas. Iya kan? Oke. Kemudian yang terakhir, biasanya siswa ikut ekstrakurikuler itu karena apa? Karena sering lomba. Jadi banyaknya lomba yang diikuti nanti dan sering menang itu juga menjadi motivasi tambahan untuk siswa uh, mengikuti suatu ekstrakurikuler. Misalkan karena dia suka dengan persaingan ya, punya semangat bertanding yang tinggi, kemudian menyalurkan jiwa kompetisinya tersebut, maka dia ingin bergabung dengan ekstrakurikuler. Contohnya di ekstrakurikuler pramuka, atau voli, atau pencak silat, menyanyi, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Kemudian manfaat apa sih yang didapat jika kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Yang pertama, menjadikan siswa aktif. Jadi kalau kalian mengikuti ekstrakurikuler, memberikan ruang atau kesempatan pada kalian untuk bisa mengembangkan diri kepada hal-hal yang positif dan produktif. Karena nanti waktu kalian akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan tentu saja akan mengurangi melakukan kegiatan yang negatif. Oke, selanjutnya menyalurkan energi dan kreativitas. Iya, salah satu sisi positif dari ekstrakurikuler adalah uh, menjadi wadah bagi anak-anak menyalurkan energi dan kreativitas yang positif, ya kan? Jadi mereka bisa menyalurkan kreativitasnya dan mendorong bakatnya ke kepada wadah yang tepat, yaitu mengikuti ekstrakurikuler. Selanjutnya, bisa belajar manajemen waktu. Jadi manajemen waktu adalah belajar membagi waktu yang efektif, ya kan? Karena kalian akan mengikuti kegiatan yang banyak, otomatis waktu kalian akan banyak tersita.
Nah, di situ kalian bisa belajar cara memanage waktu atau membagi-bagi waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi, kalau terbiasa dari kecil manajemen waktu yang bagus, maka besok kalian di kedepannya akan menjadi pribadi yang keren ya, yang sukses, yang tepat waktu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini adalah mengurangi resiko stres. Oke, kegiatan sekolah dan tugas rumah ya padat ya untuk kalian semua. Dan ini membuat seseorang siswa menjadi rawan stres karena kebanyakan kerjaan gitu ya. Dan di sini peran dari ekskul adalah memberikan terapi yang menyenangkan untuk kalian. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya menyenangkan, ya, ketemu banyak teman, kemudian jamnya bukan jam pas jam pelajaran, dilakukan di luar ruangan, pakai pakaian yang bebas, bisa canda tawa dengan teman kalian. Nah, itu merupakan terapi yang sangat ampuh untuk mengurangi depresi atau stres, ya. Jadi dengan kalian mengikuti ekstrakurikuler itu bisa mereduce atau mengurangi tingkat stres, kebosanan, boringnya kalian. Oke, next kita lanjutkan. Ada beberapa jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Oke, ada dua di sini, bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler pilihan. Ya, sekolah kita ada dua, ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Oke, di sini ada 15 ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Jadi setiap siswa kelas 7 di sini wajib mengikuti minimal 2 ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib yaitu kita bisa lihat di sini adalah pramuka, ya. Wajib untuk kelas 7 semuanya wajib mengikuti ekstra pramuka. Nanti pembinanya adalah Kak Andi, Kak Ayu dan Kak Soleh. Kemudian selain ekstra wajib satu itu, kalian juga harus mengikuti satu ekstra pilihan. Ini ada banyak sekali nih, ada 14 jenis ekstra pilihan yang bisa kalian ikuti sesuai dengan bakat keinginan kalian masing-masing. Oke, kita akan kupas satu persatu ekstra yang ada di sini. Kita mulai ya. Yang pertama, ekstra wajib untuk kalian ya, yaitu ekstra pramuka. Prada Muja, Prada Raja Muda Karana atau disingkat dengan Pramuka atau disebut juga dengan Pepanduan merupakan kegiatan ekskul tertua di sekolah. Bahkan di Indonesia, Pramuka sudah ada sejak tahun 1923. Ya, keren banget kan ya? Pramuka, oke. Kebetulan di sekolah kita, Spenda, SMP 2 Undaan, kegiatan Pramuka merupakan kegiatan yang sangat populer ya dan sangat hebat ya. Kenapa hebat? Kita sering dan secara berturut-turut menjadi juara umum pada saat ada kegiatan kepramukaan tingkat kecamatan di Kecamatan Undaan. Kita sering sekali juara umum dan juara satu. Jadi sekolah sangat bangga sekali dan terima kasih kepada kader-kader pramuka dan kakak-kakak pembina ya. Oke, kalau kalian mau gabung sama kakak-kakak di sini, iya bisa dapat pelatihan dari tali temali, kemudian seni bertahan hidup, kemudian yang di alam gitu ya, gimana cara memanfaatkan bahan-bahan di alam, kemudian melatih disiplin tentu saja, kemudian memiliki nilai luhur dasar dharma pramuka itu ya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada seni tari di sini. Nah, ini baru saja kemarin mengikuti kegiatan FLS 2N seni tari di SMP 1 Kudus. Menari atau di sini dalam hal ini adalah tari tradisional ya. Kalian akan bergabung sama teman-teman yang sudah lebih dulu bergabung ya. Nanti berlatih bersama, kemudian melatih skill kalian dalam menari. Kemudian pada saat ada lomba, kalian bisa mengikuti lomba tingkat baik kabupaten ya atau pentas seni di sekolah kita. Misalkan pada saat ada perpisahan, ada tamu-tamu yang perlu sambutan dengan tari, nah kalian bisa pentas di situ dan otomatis nanti biasanya anak tari ini populer-populer di antara
siswa-siswa yang lain ya, karena sering muncul tampil di berbagai acara di sekolah gitu ya. Ayo semuanya gabung ya, yang punya bakat nari di SD, misalkan kalian pernah ikut ekstra tari di SD, bisa diasah lagi bakatnya pada saat SMA ini ikut apa? Ekstrakurikuler tari. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada ekstra bola voli. Nah, ini juga salah satu ekstra kurikuler paling favorit di sekolah kita. Dan kita juga pernah juara satu tingkat kabupaten, ya Popda ya. Ini adalah wajah-wajah kakak kelas kalian yang pada saat itu berhasil menjadi juara satu tingkat Kabupaten Kudus. Selain di sini ada voli putra, di sini di Sependa juga ada voli untuk putri. Itu ya. Oke, melatih fisik kalian, kemudian kekompakan kalian bersama tim dan lain-lain. Ayo, jangan lupa semuanya wajib mengikuti ekstra pramuka dan satu ekstra pilihan. Kalau kalian punya bakat di bidang voli, tinggi-tinggi gitu, postur tubuhnya, boleh nih ikut sama ekstra voli. Lanjut ya. Ya, selanjutnya ada ekstra pencak silat. Pencak silat di sini, nah ini wajah-wajah kakak kelas kalian ya, yang kemarin ikut Popda dan dapat juara ya, juara 1, 2, dan juara 3 kalau nggak salah. Jadi masing-masing ini mereka berhasil menyabet gelar juara pada tingkat Popda yang tahun kemarin diadakan. Nah, kalian kalau punya bakat ini, pencak silat, bela diri, ya boleh ikut, boleh gabung ya. Asah terus bakatmu. Kalian berlatih dengan giat dan disiplin ya. Nanti supaya bisa jadi juara seperti kakak kelas kalian ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ada lagi seni musik, paduan suara, dan solo song. Oke, ini juga salah satu ekstra favorit ya di sini. Ada paduan suara. Paduan suara itu biasanya pentas pada saat ya upacara bendera. Itu biasanya anak-anak paduan suara pentasnya di situ. Kemudian pada saat perpisahan juga ada. Kemudian solo song yang hobi-hobi nari ini ya, hobi-hobi bernyanyi, kok nari malah ya, hobi-hobi bernyanyi. Nanti bisa berlatih sama Pak Nafi ya. Kemudian ada guru yang lain, kalian bisa latihan vokal. Ingat ya, free di sini ya, gratis ini. Kapan lagi kalian coba latihan bernyanyi gratis. Kalau kalian les privat itu bayar ya. Kemudian ini kalian uh, berlatih bernyanyi. Kemudian nanti kalau ada lomba di tingkat kabupaten juga bisa ikut, ya kan? Nanti pada saat lomba di tingkat sekolah, biasanya juga ada lomba itu. Tingkat sekolah pada saat kelas meeting ada lomba solo song. Jadi sekali lagi untuk yang punya suara yang bagus-bagus, kemudian punya bakat menyanyi, silakan gabung pada ekstra paduan suara dan solo song. Oke, next. Kita ada juga lagi jenis musik, tapi dalam hal ini adalah alat ya, bermain alat ya. Yang suka bermain gitar dan yang suka karawitan. Oke, bisa gabung di sini juga. Nanti yang suka main gitar bisa diajari sama pelatihnya untuk bisa teknik-teknik bermain gitar yang baik dan benar. Kemudian ada selain itu kita juga ada satu lagi yang ekstra yang tidak kalah keren nih, ekstra karawitan ya, gamelan itu ya. Di situ nanti akan ada satu set gamelan. Nah, kebetulan sekolah kita kemarin baru saja memperbaiki gamelan yang dimiliki, sekarang seperti baru ya. Sangat kinclong sekali dan siap untuk dimainkan kalian semua. Nah, dan akan pentas pasti, kalau ada acara pasti akan pentas pada acara tersebut. Ya, karena ini merupakan sesuatu yang spesial ya. Tidak semua sekolah punya karawitan ini. Ya, selain itu juga melestarikan kebudayaan dari bangsa kita, terutama Jawa ya, alat musik karawitan. Oke, kita lanjutkan ya. Ada lagi nih, ada yang baru dan sangat menarik banget ini ya. Ada ekstra yang namanya ekstra jurnalistik. Ada yang tahu jurnalistik itu apa? Ya, oke. Jurnalistik merupakan apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, berkaitan dengan berita atau reporter atau meliput sesuatu ya. Ini nanti kalian diajari cara membuat berita, kemudian cara mewawancarai seseorang, kemudian meliput suatu berita. Nah, sekolah kita nanti akan digalakkan lagi, akan lebih intens ya,
program ini karena kita juga punya YouTube, uh, YouTube channel. Tentu saja nanti kalian bisa jadi reporter di situ, mewawancarai siswa berprestasi atau guru berprestasi atau ibu kepala sekolah, atau pas ada kegiatan yang apa namanya yang spesial di sekolah kita, kalian bisa liput, bikin berita dan masukkan ke channel YouTube kita. Oke, selanjutnya kita ada lagi yang namanya public speaking. Nah, ini sesuatu yang cukup baru di sekolah kita sebenarnya. Ada public speaking. Di sini terdiri dari dua ya. Yang pertama ada speech atau pidato. Yang kedua ada storytelling. Kalau storytelling udah lama. Kalau kita ini baru muncul ya. Pada saat ekstra pidato, nanti kalian diajari bagaimana cara berbicara di depan publik supaya tidak grogi, gampang grogi, tidak gampang bingung, dan bisa dengan lancar. Pilihan kata dictionnya bisa bagus, tepat, dan ya kalian bisa aplikasikan itu pada kehidupan sehari-hari misalkan. Kemudian kalau yang satu lagi kita ada yang namanya storytelling. Storytelling ini bagian dari public speaking. Ya, storytelling biasanya dilombakan pada tingkat kabupaten. Jadi nanti kalian bisa bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain, dari SMP kota 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan dari SMP-SMP yang lain, nanti bisa berkompetisi di situ, merasakan auranya gimana sih ketemu sama teman-teman yang beda sekolah, dan mereka berlomba bercerita bahasa Inggris dengan berbagai macam kostum, ekspresi, dan lain-lain. Jadi nanti kalian akan sangat tertarik sih, ya. Kemudian menghafalkan cerita bahasa Inggris, kemudian menceritakan lagi pada orang lain supaya orang lain itu mudah untuk menangkap cerita yang kalian ceritakan. Jadi itu public speaking. Sekarang kita lanjut ke OSN. Nah, ini ada OSN yang suka apa namanya? Olimpiade Sains, ya di sini tempatnya. Jadi anak-anak yang suka matematika, IPA atau IPS, kalian bisa mengasah bakat kalian, keilmuan kalian di ekstrakurikuler OSN. Dan pasti ada ya setiap tahun ya. Kalau kalian lolos pada seleksi kabupaten, bisa maju ke provinsi, bisa maju lagi ke nasional, dan bisa juga mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Semoga ya ada salah satu dari kalian bisa masuk ke dalam ini ya, ke dalam juara-juara. Ya, siapa tahu kan ya. Oke. Kita lanjutkan. Selain ada OSN, kita ada juga lagi PMR, Palang Merah Remaja. Ya, Palang Merah Remaja merupakan bagian dari PMI yang anggotanya biasanya merupakan siswa-siswi sekolah, ya. Jadi SMP, SD, dan SMA. Dalam hal ini SMP, ya kita ada PMR juga di tingkat SMP kita. Kemudian manfaatnya apa sih bisa kalian ikut, yang bisa kalian dapat pada saat ikut program PMR ini, ekstra PMR ini? Oke, yang pertama kalian pasti tahu ya dasar-dasar pertolongan pertama pada suatu kecelakaan. Kemudian kalian nanti juga bisa tahu ya pola-pola hidup sehat itu seperti apa, dan bisa menularkan atau bisa memberitahu ke teman-teman kalian semua untuk bisa menjalankan program hidup sehat. Gitu ya. Kemudian cukup dari PMR ini, kadang-kadang juga ada sering setiap tahun ada lomba PMR tingkat kabupaten. Ya, nanti yang pasti PMR nanti bertugas pada saat ada upacara atau kegiatan di lapangan. Karena nanti anggotanya akan siaga apabila terjadi sesuatu pada siswa, misalkan dia lemas atau dia pingsan dan lain sebagainya, akan bertanggung jawab untuk menolong dan memberikan pertolongan pertama. Oke, itu PMR. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada baca tulis Al-Quran. Nah, di sini nih. Ini kemarin juga kakak kelas kalian ada yang juara 1 dan juara 2 BTQ tingkat kabupaten. Ya. Jadi nanti kalian yang punya bakat di dalam baca dan tulis Al-Quran bisa join, bisa bergabung di ekstra ini,
mengasah lagi bakat kalian, cara iqra yang benar gimana, tajwidnya yang bagus gimana, yang benar ya. Kemudian bisa saling tukar pikiran dengan teman-teman dan sama guru pelatihnya ya. Jadi saya harap nanti yang punya bakat di baca tulis Al-Quran bisa gabung di sini ya. Atau yang kalian misalkan ingin belajar lebih mendalami juga bisa di sini. Oke, selanjutnya kita ada yang namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja. KIR ini biasanya pada tertarik ya, siswa-siswa pada tertarik karena dia bisa mengembangkan apa? Kreativitasnya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini mewadahi siswa-siswa yang juga meneliti sesuatu yang baru ya. Siapa tahu nanti salah satu dari antara kalian ini nanti bisa menciptakan suatu produk baru, penemuan baru dan bisa dipatenkan ya. Misalkan ada masalah apa di sekitar kalian, kemudian kalian bisa menemukan solusi dan kemudian bisa dipresentasikan dengan baik, diikut lomba dan menang. Nah, itu akan menjadi suatu poin buat kalian. Ya, di sini adalah wadahnya. Kalian suka eksperimen-eksperimen gitu. Oke, selanjutnya ya itu sudah yang terakhir ternyata ya. Jadi itu beberapa banyak sekali ya tadi. Ada 15 satu ekstra wajib pramuka dan 14 ekstra pilihan yang ada di Spenda SMP 2 Undaan. Oke, setelah ini Bapak harap kalian akan sudah bisa ya menentukan mana ekstra yang akan kalian ikuti, mana ekstra yang kalian apa namanya pengen ya untuk bisa gabung di situ. Ingat satu ekstra wajib dan minimal satu ekstra pilihan. Tapi ingat sekali lagi jangan sampai ekstra akan mengganggu kegiatan kalian di pagi hari ya. Kalian harus tadi ya harus pinter untuk manajemen waktu. Jangan sampai terlalu capek sehingga mengganggu kegiatan belajar kalian di pagi hari. That's all for now ya. Cukup sekian dari Pak Sugeng. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain.